Assalamualaikum teman-teman. Hai, aku Nandia Octavia Benanda, mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini aku ingin mengajak kalian untuk belajar bersama bareng aku dengan tema apa sih itu koperasi? Stay tune terus ya videonya. Halo teman-teman, di sini aku akan memberi penjelasan kalian tentang koperasi. Tahu nggak sih koperasi itu apa? Nah, koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu demi kepentingan bersama. Landasan koperasi adalah prinsip gerakan ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kekeluargaan dari dan untuk anggota. Seperti yang kita ketahui, bahwa modal awal koperasi berasal dari iuran para anggotanya loh. Dari modal awal tersebut kemudian dikelola bersama sehingga dapat memberikan manfaat lebih bagi para anggota. Dalam istilah politik, koperasi memegang teguh prinsip demokrasi dan gotong royong. Untuk secara bahasanya, koperasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu co dan operation. Co berarti bersama, sedangkan operation artinya bekerja. Sehingga cooperation atau koperasi adalah melakukan pekerjaan secara bersama-sama atau dengan prinsip gotong royong. Nah, untuk secara istilahnya, pengertian koperasi adalah badan usaha yang didirikan dengan berdasarkan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi. Koperasi merupakan produk ekonomi era Bung Hatta yang kegiatannya menjadi landasan ekonomi kerakyatan dengan prinsip gotong royong. Manfaat koperasi. Oke, kita berbicara tentang manfaat koperasi ya. Di sini aku akan memberikan contoh 4. Oke, yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua yaitu berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkukuh perekonomian rakyat. Dan yang keempat, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Sejarah koperasi. Oke teman-teman, di sini aku akan menceritakan sejarah koperasi. Koperasi telah hadir sejak abad ke-20, dimulai dari usaha kecil yang dilakukan oleh rakyat-rakyat kecil. Di tahun 1908, Dr. Sutomo yang punya peran penting terhadap koperasi mendirikan Budi Utomo. Kemudian, pada tahun 1915, muncullah peraturan tentang koperasi. Setelah itu, di tahun 1927, dibentuk Serikat Dagang Islam untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. 2 tahun kemudian, pada tahun 1929, Partai Nasional Indonesia memperjuangkan penyebaran koperasi di Indonesia. Kemudian, Jepang yang menjajah Indonesia pada tahun 1942 mendirikan koperasi yang bernama Kumiai. 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 1947, setelah Indonesia merdeka, Gerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi 9 di Tasik. Nah, pada hari di mana mereka mengadakan kongres tersebut, dicetuskanlah Hari Koperasi Nasional pada tanggal 12 Juli. Jadi, itu dia sejarah singkat dari koperasi di Indonesia. Lambang koperasi. Ini dia lambang koperasi untuk era sekarang. Selanjutnya, asas koperasi. Asas koperasi adalah kekeluargaan, yaitu adanya kesadaran setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk anggota dari koperasi itu. Landasan koperasi ada 3. Yang pertama, landasan ideal atau Pancasila. Yang kedua, landasan struktural Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, landasan operasional pasal 33 UUD tahun 1945. Prinsip koperasi. Yang pertama,
keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, dikelola secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan dengan seadil-adilnya dan juga sebanding. Yang ketiga, adanya pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Dan yang kelima, adanya rasa kemandirian. Tujuan koperasi. Tujuan koperasi untuk yang pertama yaitu untuk membangun dan mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Yang kedua, untuk memajukan kecerdasan masyarakat. Yang ketiga, untuk menekan angka pengangguran. Dan yang keempat, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Motivasi berkoperasi. Apa sih motivasi kalian mau ikut koperasi atau mau jadi anggota koperasi? Nah, yang pertama yaitu karena bunga pinjamannya rendah. Kedua, jangkauan relasi. Untuk menambah relasi, untuk menambah pertemanan, persaudaraan. Ketiga, pengembangan potensi dan ekonomi. Keempat, tentu saja akan mendapatkan SHU tiap tahunnya. Yang kelima yaitu berasas kekeluargaan. Dan yang terakhir, belajar berwirausaha. Mendapat pengalaman juga sih. Ini dia referensi dari semua materinya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah mau belajar bareng aku. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diterima oleh teman-teman. Saya meminta maaf jika banyak kesalahan dalam penulisannya atau dalam saya menjelaskan kurang dapat tersampaikan oleh kalian. Terima kasih banyak untuk yang udah mau dengerin dan